Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan taslim kepada Nabi besar, Nabi terkasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada episode kali ini kita akan membahas tokoh jahat yang bernama Samiri. Di dalam Al-Quran dan hadis terdapat tokoh-tokoh baik dan tokoh-tokoh jahat. Tokoh-tokoh baik tentu saja Nabi, Rasul, sahabat-sahabat Nabi dan Rasul, istri Nabi, dan tokoh-tokoh jahat seperti Samiri, Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Qarun, dan lain sebagainya. Insyaallah kita akan membaca dalil-dalil tentang Samiri di dalam Al-Quran dan hadis. Siapakah Samiri itu? Mari kita membacanya bersama-sama. Dari Al-Quran, nama Samiri ini terdapat dalam Quran surah Thaha, surah ke-20 ayat 95 sampai 97, yang artinya, dan Musa berkata, apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri? Dia, Samiri, menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku memunjukku. Jadi Samiri adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu dari keturunan Israel atau Yakub, dari Bani Israel, Samiri. Dalam konteks di dalam Quran surah Thaha ini, Nabi Musa bertanya kepada Samiri ini dalam pembuatan anak sapi, patung anak sapi emas. Ditanya oleh Musa, apa yang kamu lakukan? Apa yang membuatmu melakukan ini? Yaitu membuat anak sapi sehingga anak sapi ini bisa berbicara. Nanti ada di hadis. Mari kita lanjutkan lagi. Dia, Musa, berkata, pergilah kau, maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia engkau hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku, dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya, kemudian sungguh kami akan menghamburkannya atau abunya ke dalam laut berserakan. Quran surah Thaha ayat 95 sampai 97. Dialog antara Nabi Musa alaihissalam dan Samiri ini adalah dalam keadaan setelah Samiri membuat patung anak sapi emas. Ditanya oleh Musa, apa yang telah mendorongmu atau apa sehingga kamu tahu atau bisa membuat seperti ini? Lalu Samiri berkata, aku mengambil jejak tanah Rasul. Maksudnya ialah Nabi Musa. Ada sebagian ulama mengatakan jejak Jibril alaihissalam ketika dalam kondisi atau insiden Musa alaihissalam dengan tongkatnya membelah lautan. Lalu di situ ada Jibril alaihissalam. Lalu Samiri melihat dari belakang. Pada saat itu Samiri berada di dekat Musa alaihissalam. Lalu Samiri mengambil tanahnya dan menyimpannya. Itu hanya dorongan dari nafsunya saja. Tidak ada pengetahuan khusus dari Samiri, tetapi ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala atau fitnah. Sehingga dengan tanah bekas jejak Rasul atau Nabi Musa ini, dalam riwayat lain dikatakan yaitu Jibril, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Lalu dilemparlah pasir atau jejak tanah dari Musa ini, dilemparkan ke dalam api yang ketika itu sedang membuat patung emas anak sapi. Jadi Samiri ini mengumpulkan perhiasan-perhiasan atau emas-emas pada saat mereka ingin pergi dari
kaum Firaun. Jadi ketika mereka ingin pergi dari kaumnya Firaun, Samiri ini menyuruh orang-orang Bani Israel untuk mengambil semua atau beberapa perhiasan emas yang ada pada kaum Firaun. Dibawanya pergi, lalu pada saat Samiri ingin membuat patung sapi emas ini, dia menyuruh Bani Israel untuk mengumpulkan emas-emas yang tadi untuk dikumpulkan lalu dibakar dalam cetakan anak sapi. Lalu ketika proses itu berlangsung, Samiri melemparkan pasir bekas pijakan Nabi Musa alaihissalam ketika hendak membelah lautan dengan tongkatnya. Qadarullah, dengan izin Allah, jadilah patung emas anak sapi ini bahkan bisa berbicara namun tidak bisa bergerak. Lalu di sini Musa menghukum Samiri dengan mengusirnya. Lalu disampaikan pula, engkau hanya akan mengatakan janganlah menyentuh aku. Jadi selama hidup di dunia, Samiri itu senantiasa mengatakan janganlah menyentuh aku, kata Musa alaihissalam. Dan engkau pasti mendapatkan hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari. Selain di dunia, dengan hukuman tersebut di akhirat telah dijanjikan oleh Allah, Samiri akan mendapatkan azab, yaitu neraka. Lalu disampaikan oleh Musa alaihissalam, dan lihatlah Tuhanmu itu, maksudnya patung tadi, yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya, kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut berserakan. Quran Surah Toha ayat 95-97. Kita lanjutkan, ada satu hadis yang berkenaan dengan tentang tokoh jahat, yaitu Samiri ini, dari Ali radhiyallahu anhu, yaitu dari disahihkan oleh Al-Hakim, hadis riwayat Al-Hakim. Ali berkata, ketika Musa bersegera kepada Tuhannya, Samiri mengumpulkan perhiasan semampunya. Jadi ini ketika dalam kondisi di dekat Gunung Sinai, yaitu Musa selama 40 hari pergi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggal Musa bermunajat kepada Allah, kaumnya ini dipimpin oleh Harun atas izin Musa. Harun saudaranya Nabi Musa, Harun alaihissalam, untuk memimpin Bani Israel selama Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi ini Samiri langsung bersegera melancarkan nafsunya, yaitu godaan syaitan, karena Samiri mengetahui atau Bani Israel mengetahui bahwa Harun adalah orang yang sangat lemah lembut, tidak seperti Musa yang sangat tegas dan keras. Jadi mereka atau Samiri ini berani untuk melancarkan niat buruknya, yaitu nafsunya itu. Dia mengumpulkan perhiasan semampunya, yaitu perhiasan yang disuruh, yang dikumpulkan dari kaum Fir'aun tadi. Dia mencetaknya menjadi anak sapi, kemudian dia memasukkan segenggam dari jejak Rasul ke dalam perutnya, yaitu ke dalam cetakan perut patung anak sapi emas ini. Ternyata ia menjadi anak sapi yang bersuara. Maka Samiri berkata kepada mereka, kepada Bani Israel, ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan Musa, kata Samiri. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Samiri ingin membuat patung anak sapi emas ini dengan nafsunya, yaitu dari bisikan setan,
dia melemparkan genggaman pasir bekas pijakan Rasul. Dilemparlah ke dalam cetakan anak sapi tadi. Atas izin Allah, anak sapi itu, patung anak sapi itu bisa berbicara setelah selesai. Lalu Samiri menunggangi kondisi ini, yaitu kehebatan atau fitnah ini, kepada Bani Israel yang mengatakan bahwa ini adalah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Yaitu Tuhan Musa ini dikatakan oleh Samiri yaitu tidak mengerti bahwa Tuhannya ada di sini. Dia menghasut atau membolak-balikan fakta atas nafsunya sendiri, mengatakan bahwa Musa ketika pergi ke Gurun Sinai untuk bermunajat kepada Allah, dia salah. Yaitu yang benar adalah di sini Tuhan kita dan Tuhan Musa, yaitu patung anak sapi emas ini, kata Samiri. Menunggangi kondisi yang mana ajaib patung bisa berbicara. Lantas beberapa Bani Israel mempercayainya. Kita lanjutkan. Harun berkata kepada mereka, "Wahai kaum, bukankah Tuhan kalian telah memberi janji baik kepada kalian?" Itu adalah perkataan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun sekali lagi adalah orang yang lemah lembut, yaitu perkataannya dan gerak-geriknya adalah tidak setegas Nabi Musa alaihissalam. Ketika Musa kembali kepada Bani Israel yang telah disesatkan oleh Samiri, Musa memegang kepala saudaranya, maksudnya memegang kepala Harun alaihissalam. Dalam pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa Musa memegang rambut atau menjambak rambut dan jenggotnya Harun alaihissalam secara bersamaan. Ditarik rambut dan jenggotnya Harun oleh Musa yang saat itu melihat kemaksiatan, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan patung sapi emas itu. Lantas Musa marah kepada Harun yang telah diamanatkan untuk memimpin Bani Israel selama Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harun dianggap gagal oleh Musa. Lalu dijambaklah atau ditariklah rambut dan jenggotnya Harun, karena memang Musa ini adalah orang yang tegas lagi kasar. Allahu a'lam ini adalah akhlak yang mulia atau tidak, tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kelemah lembutan ialah hanya akan memberikan kebaikan. Maksudnya ialah dengan kita lemah lembut atau tidak kasar, itu pasti akan berujung kepada kebaikan. Namun atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam memiliki akhlak yang baik, namun ada sedikit jiwa yang keras. Jadi Musa alaihissalam menjambak saudaranya sendiri, Harun alaihissalam, yaitu seorang nabi pula, menjambak dan menarik jenggotnya karena marahnya beliau. Kita lanjutkan kembali. Maka Harun berkata, "Apa yang dikatakan Musa kepada Samiri? Apa yang membuatmu melakukan ini?" Kata Harun, sebelumnya Musa pun berkata seperti itu. Samiri menjawab, "Aku mengambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku memunjukku." Ini adalah dalam Quran surah Toha tadi. Lalu Musa mendatangi anak sapi itu, dia meletakkan serutan dan menyurutnya di tepi sungai. Maka tidak seorang pun yang minum dari air itu yang menyembah anak sapi kecuali wajahnya menguning seperti emas. Mereka berkata kepada Musa, "Bagaimana tobat kami?" Jadi Musa benar-benar marah, telah menghancurkan patung anak sapi itu dan melarutkan patung diserut, dan serutan patung itu dilempar kepada di laut. Dalam kondisi itu
Bani Israel ketakutan dan memohon ampun kepada Musa dengan berkata, bagaimana taubat kami? Musa menjawab, sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain. Lantas, lalu mereka mengambil pisau, maka mulailah seorang membunuh bapaknya dan saudaranya tanpa peduli, hingga yang terbunuh berjumlah 70.000. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa, perintahkan mereka agar berhenti. Aku telah mengampuni yang terbunuh dan memaafkan yang hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tokoh jahat Samiri ini, Samiri ialah dari Bani Israel. Dia adalah orang yang munafik. Selama perjalanan bersama Musa dan Harun dalam berpisah dari atau merdeka dari siksaan atau budak Raja Firaun, Samiri memendam kemunafikan atau hasad kepada Musa alaihissalam. Lalu ketika Musa pergi, Samiri membuat patung untuk disembah bersama-sama. Namun di sini Samiri diusir oleh Nabi Musa alaihissalam karena tidak diterima tobatnya. Namun selain Samiri, yaitu orang-orang atau Bani Israel yang telah menyembah patung sapi tadi, dimaafkan oleh Allah, taubatnya dengan cara mereka harus saling membunuh. Ketika sampai terbunuh 70.000 orang, artinya ini cukup banyak, yang padahal Bani Israel itu tidak terlalu banyak orangnya pada saat itu, pada zaman Musa. Matilah 70.000 orang, maka Allah mewahyukan kepada Musa, perintahkan mereka agar berhenti. Aku telah mengampuni yang terbunuh dan memaafkan yang hidup, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Samiri sebagai dalangnya tidak dibunuh karena tidak diterima taubatnya. Pada saat zaman Musa ini, apabila orang ingin bertaubat atas dosanya, yaitu kesyirikan, mereka harus membunuh dirinya sendiri. Dan Samiri karena tidak diampuni, dia diusir oleh Nabi Musa. Dikatakan pula dalam Quran surah Toha tadi, bahwa Samiri senantiasa akan mengucapkan, janganlah menyentuh aku. Ada kalimat, janganlah menyentuh aku. Senantiasa selama hidup Samiri berkata seperti itu, kata Musa alaihissalam. Dan tentu saja di akhirat dia tidak selamat, dia mendapatkan azab yang sangat berat, yang sangat pedih, yaitu neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tokoh jahat yang bernama Samiri yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Semoga dengan ini kita senantiasa menjadi orang baik, menghapuskan sifat hasad, dengki di dalam diri, karena hasad itu akan mudah ditunggangi oleh syaitan. Dan kita senantiasa merindukan dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan firman Allah yang barusan kita baca tadi, dan berkata tentang cerita-cerita tentang Samiri ini. Dari Ali radhiyallahu anhu kita dapatkan, yaitu disahihkan oleh Al-Hakim. Demikianlah, semoga mendapatkan kebaikan atau manfaat dari ilmu pengetahuan tentang siapa tokoh jahat Samiri ini. Kita mendapatkan kebaikannya. Saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, apabila ada kebenaran, itu tentu saja dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.